Oke, kita mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Sri Umama. Selamat pagi juga Bu Nia. Apa kabar ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Nia. Bagaimana dengan Bu Nia? Alhamdulillah baik juga ya. Hari ini tetap semangat, tetap terus beraktivitas dengan luar biasa. Oke, Ibu Sri Umama, mungkin perkenalkan terlebih dahulu saya Nia Astuti sebagai coach Ibu pada hari ini ya. Baik Ibu Sri, nah ini Ibu akan melakukan percakapan supervisi dengan Ibu Ana ya nantinya ya. Iya. Ya, benar sekali. Tadi Bu Ana juga sudah sudah ada di ruangan Zoom ini juga. Yang nantinya akan Ibu tanya-tanyakan kira-kira apa saja yang akan menjadi permasalahan ataupun yang ingin Ibu tanyakan ya. Oke, selaku saya sebagai coach Ibu hari ini, apa yang ingin Ibu kembangkan dari 3 kompetensi coaching yang nantinya akan saya amati Ibu? Baik Bu Nia. Dalam supervisi ini saya akan mencoba mengembangkan kompetensi saya di bidang mendengar. Bagaimana mendengar dengan baik. Jadi mungkin selama ini saya kurang bisa fokus barangkali ya. Jadi saya mengambil kompetensi saya pengembangannya tentang bagaimana mendengar yang baik. Berarti Ibu akan mengambil kompetensinya di bidang mendengarkan aktif ya? Ya. Baik, karena tadi Ibu sudah memberikan alasan mengapa Ibu mengambil kompetensi ini atau area ini ya. Mungkin tadi sudah Ibu jelaskan karena Ibu kurang fokus tadinya ya. Semoga nanti ketika percakapan dengan Bu Ana, Ibu sudah bisa mampu lebih fokus lagi. Oke, baik Ibu, untuk melakukan pengamatan, Ibu bisa langsung nanti dengan Bu Ana. Namun bagaimana ini Ibu ya, saya ingin bertanya sedikit, bagaimana Ibu ingin saya mengamati Ibu nantinya ketika Ibu melakukan percakapan supervisi bersama Bu Ana? Ya, saya ingin Ibu nanti mengamati saya, nanti ketika saya mendengar daripada uraian daripada Bu Ana, kemudian pada saat saya merespon. Baik. Jadi nanti saya minta Ibu mengamati di situ, apakah saya memang benar-benar bisa merespon apa yang dibicarakan oleh Bu Ana, atau bahkan saya sama sekali tidak tahu, karena saya sering lost loh Bu. Oke, baik. Berarti ini saya akan melihat Ibu apakah relevan dengan pertanyaan yang Ibu berikan dan jawaban yang Ibu Ana sampaikan, apakah relevan nantinya pada saat Ibu melakukan simpulannya ya. Baik. Baik, untuk itu kita persilakan saja Bu Ana untuk bisa langsung melakukan percakapan supervisi bersama Bu Sri ya. Bagaimana Bu Ana, sudah siap? Siap Ibu. Oke, silakan Ibu Sri. Ya, Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Sri. Bahagia selalu ya, ceria, cantik. Terima kasih. Bu Ana, hari ini kita coba ya melakukan sebuah supervisi ya, supervisi yang sudah kita angkat tema. Kemarin itu apa Bu Ana yang sudah kita sepakati temanya? Budaya positif. Ya, budaya positif. Kita coba melakukan sebuah supervisi tentang budaya positif ya. Baik Bu Ana, sebelumnya saya ingin menanyakan satu hal kepada Bu Ana tentang budaya positif itu sendiri. Jadi apa saja sih sebenarnya yang sudah ada Ibu lakukan di sekolah Ibu menyangkut dengan budaya positifnya? Baik Ibu, terima kasih. Jadi budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah, mungkin saya akan mulai dulu dari dalam ruang lingkup kecil, yaitu dari dalam kelas. Nah, budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas itu adalah melahirkan sebuah kesepakatan kelas yang menggantikan peraturan kelas ini. Jadi kami sudah memiliki kesepakatan kelas, yang mana kesepakatan kelas ini kami ambil itu berdasarkan orientasi terhadap siswa, kemudian dilakukan secara diskusi, sehingga nanti memperoleh poin-poin penting yang kami catat dan kami rangkum dalam sebuah bentuk kalimat, yang mana nanti kalimat itu melahirkan opini bukan perintah. Misalnya seperti kami suka membaca,
kami cinta lingkungan yang bersih. Jadi seperti itu bentuk kalimat yang ada di dalam kesepakatan kelas yang sudah kami lakukan. Nah, kemudian saya menuju ke ruang lingkup yang lebih besar, yaitu sekolah. Di sekolah itu sudah ada beberapa budaya positif yang sudah kami lakukan. Misalnya seperti dalam rangka penanaman karakter Islami, itu pada setiap hari Jumat, kami guru bersama siswa itu akan mengikuti kegiatan BIMAK atau bimbingan agama. Di mana kegiatan BIMAK atau bimbingan agama ini juga isinya bervariasi, Bu Sri. Ada nanti hari-hari di mana kami melakukan zikir secara bersama, baca yasin bersama. Nah, nanti juga ada tausiah. Nah, menarik juga pada tausiah ini, nanti untuk pengisi tausiah, itu untuk waktu-waktu tertentu kita mengundang tamu luar, seperti ustadz yang ada di lingkungan sekitar, pimpinan daerah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, juga nanti pengisi tausiah ini bisa berasal dari guru agama itu sendiri, dan bahkan guru-guru lain yang ada di sekolah yang memang mumpuni untuk melakukan atau berbagi syiarnya, seperti itu. Nah, yang paling menarik di sini kalau menurut saya itu adalah kami menjadikan siswa sebagai pemberi tausiah itu sendiri. Jadi siswa nanti secara bergiliran akan mendapatkan kesempatan untuk jadi pengisi tausiah. Nah, kemudian menyangkut dengan kebersihan kelas. Sebagaimana kita tahu bahwa Sekda yang sekarang itu mereka memiliki program BERE. Jadi sebelum program BERE ini dicanangkan, sebenarnya kami di sekolah itu sudah menetapkan hari Sabtu itu sebagai hari gotong royong, atau kami sebutnya bakti kampus. Jadi semua siswa dan guru mendapatkan kapling untuk dibersihkan. Jadi ini adalah sebuah budaya positif, yaitu tanggung jawab dan kebersihan lingkungan. Seperti itu, Ibu. Luar biasa sekali, Ibu, budaya positif Ibu di sekolah Ibu. Wow, saya jadi terinspirasi nanti membuat di sekolah saya juga ini. Terus satu lagi, Ibu, saya mau tahu ini loh, kan banyak nih budaya positif sudah dikembangkan ya, sudah dibuat di sekolah Ibu. Ada nggak ide lain, yang lainnya, yang mau Ibu kembangkan nanti budaya positif yang lainnya selain yang sudah Ibu buat di sekolah? Baik, Ibu, jadi ada budaya positif lainnya yang ingin saya kembangkan di sekolah, yaitu menyangkut dengan bagaimana warga sekolah itu bisa saling menghargai. Sebagaimana kita tahu bahwa sekarang sekolah reguler dapat menerima siswa berkebutuhan khusus untuk sekolah dan memperoleh ilmu di tempat yang sama di sekolah kita, seperti itu. Jadi yang ingin saya tanamkan bagaimana nanti, mungkin kalau kita dari sisi guru sudah siap, karena kita sudah ada sosialisasi dan sudah tahu bahwa sekarang ABK boleh menimba ilmu di kelas reguler, seperti itu. Namun siswa kan belum tahu secara seutuhnya. Nah, di sana saya ingin mencoba melahirkan budaya positif, bagaimana mereka dengan kawan satu kelasnya yang berkebutuhan khusus ini bisa dirangkul dan secara bersama-sama, sehingga ABK ini bisa memperoleh pembelajaran dengan sempurna, setidaknya mendekati sempurna. Tidak ada yang bertanya, kenapa sih Bu harus ada anak yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat di kelas kita. Jadi mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, aduh, keren kali kok. Bisa nanti membuat budaya positif di mana anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa diterima ya, bisa diterima bersama-sama gitu dengan siswanya, dengan yang ada di lingkungan sekolah itu ya. Luar biasa sekali, Bu. Jadi Bu Ana, tadi kan kita sudah melakukan supervisi ini. Jadi saya mengambil satu kesimpulan bahwa budaya positif ini sudah banyak sekali dari Ibu lakukan sekolah. Itu seperti dari hal kecil, yaitu membuat kesepakatan kelas Ibu dari itu tadi, kemudian masalah kebersihan sekolah, dan juga masalah apa yang akan dikembangkan nantinya lagi, masalah saling menghargai ya. Luar biasa sekali. Tapi saya melihat begini Bu Ana, dari salah satu tadi yang mau dikembangkan selain daripada mau dikembangkan lebih besar lagi, seperti misalnya membentuk BIMA tadi ya, BIMA, yaitu kegiatan-kegiatan agamis ya.
seperti misalnya ada zikir tadi ya, ada zikir, terus ada kultum, ada apa namanya, banyak tadi Ibu sebutkan ya. Terus saya teringat begini Bu, Ibu bilang tadi bahwasanya kegiatan-kegiatan itu semua dilakukan oleh guru agama ya, guru agama. Dan kadang-kadang Ibu mengundang orang luar ya, orang luar, ustadz dari luar untuk memberikan apa namanya, tausiah kepada kita semua di situ. Kemudian juga melibatkan anak juga. Jadi itu salah satu hal yang paling bagus karena memang kita ingin melihat potensi anak juga di bidang itu. Namun kenapa sih Ibu tidak berpikir untuk melibatkan semua sumber daya yang ada di situ? Tidak hanya terfokus kepada guru agamanya atau anaknya. Kenapa nggak dilibatkan semua guru yang ada di situ? Jadi kan mereka juga punya kesempatan untuk mengembangkan potensi dia. Gitu. Kadang-kadang kan guru matematik, bahasa Inggris kadang-kadang dia juga kurang punya kemampuan di bidang itu, tapi dengan dia ikut sertakan, jadi dia bisa latih ya, melatih diri gitu. Kenapa nggak punya pikiran untuk melibatkan guru yang bukan guru agama? Baik Bu Sri, terima kasih. Sebenarnya yang Bu Sri saya tanyakan itu sudah kami lakukan atau sudah saya lakukan. Tadi saya mungkin terlewatkan dari ini Bu Sri bahwa tadi saya menyebutkan selain daripada guru agama, juga kami di sini sudah melibatkan guru-guru lainnya selain daripada guru agama untuk menjadi pengisi tausiah. Seperti itu Ibu. Oh iya ya, berarti saya tadi lost ya. Mungkin begini, saya bisa lost tadi mungkin gagal fokus sedikit ya, karena saya terkesima ya, dengan budaya yang sudah Bu Ana ceritakan di atas itu, dengan cara Bu Ana memberikan penjelasan kepada saya itu saya terkesima. Jadi sehingga saya mungkin ada salah satu yang saya nggak merekod ya. Maaf ya Bu Liana kalau sudah sempat diutarakan dari maaf ya, jadi agak lost sedikit ini. Ya baik Bu Liana, alhamdulillah hari ini kita sudah bisa melakukan supervisi yang luar biasa ya, dengan budaya-budaya positif Bu Ana yang wow, yang nantinya bisa terinspirasi sekolah-sekolah yang lain ya, terutama sekali sekolah saya nantinya. Jadi terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan saya di sini. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan kembali kepada Ibu Nia. Baik, menarik sekali ya tadi percakapan supervisinya bersama Bu Ana ya. Apalagi tadi banyak sekali istilah-istilah yang sudah atau program-program yang sudah Bu Ana lakukan di sekolah. Salah satunya tadi ada BIMAK, ada BEREH, ada BAKAM ya Bu ya. Itu luar biasa sekali istilah-istilahnya. Baik, untuk Bu Sri sendiri, satu pertanyaan Bu. Begini, apakah pendapat Ibu berkaitan dengan percakapan Ibu dengan Bu Ana tadi, apakah sudah relevankah dengan kompetensi yang Ibu pilih tadi? Ya, kalau saya mengingat kembali percakapan antara saya dengan Bu Liana tadi, sebenarnya 50-50 juga sih. 50-50 juga. Bagaimana dimaksud dengan 50-50 itu Ibu? Ya, maksudnya gini, ada 50 yang bisa saya itu relevan dengan ini, ada yang 50 yang tidak. Baik. Kenapa hal ini terjadi? Mungkin saya tadi kurang bisa, nggak semuanya saya bisa simpulkan apa yang sudah Bu Liana sebutkan tadi. Mungkin seperti ini ya, saya terlalu terfokus kepada Bu Liana nih loh. Dalam pikiran saya nih kok hebat sekali seperti itu ya. Dia menjelaskannya. Jadi poin-poin itu ada yang terlewatkan yang mungkin tidak terdengarkan oleh saya. Itulah kadang-kadang hilang ya fokusnya, tapi fokusnya ke Bu Nurlena pada saat dia berbicara tadi. Jadi apa yang dibicarakan itu terkadang terlewatkan begitu. Jadi saya merasa tidak perfect aja. Saya merasa tidak perfect ketika saya melakukan supervisi dengan Bu Nurlena tadi. Itu seperti itu Bu. Baik, sebenarnya sudah bagus ya pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dari catatan saya,
yang sudah saya catat dari tadi, dari hasil pengamatan yang sudah saya lihat dari percakapan supervisi antara Ibu Sri dengan Ibu Ana, itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya sudah relevan, sudah bagus, dan jawaban dari Bu Ana juga sudah lugas sekali. Pertanyaannya perfect ya. Kemudian jawabannya juga perfect dari Bu Ana. Nah, namun ada satu yang sedikit mengganjal, itu ada titik fokus dari Bu Srinya mungkin belum yang ini, karena mungkin pertanyaan atau jawaban dari Bu Ananya itu mungkin terlalu panjang sehingga ada hal-hal yang mungkin terlupakan oleh Bu Sri tadi ya. Baik, kemudian Bu Sri tadi ada mencoba untuk mengingat kembali penjelasan-penjelasan dari Bu Ana, karena tadi mungkin terlalu panjang dan terlalu banyak tadi jawaban yang disampaikan oleh Bu Ana, sehingga titik fokusnya Bu Sri agak sedikit buyar seperti itu ya. Jadi bagusnya Bu Sri, mungkin sedikit saran dari saya, mungkin ketika Bu Sri melakukan percakapan supervisi, baiknya Ibu mencatat kira-kira hal-hal apa-apa saja yang menjadi jawaban atau hal-hal apa saja yang menjadi pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Bu Ana tadinya. Jadi ketika kita mencatat, itu mungkin bisa menambah ingatan dari kita semuanya. Oke Ibu ya, mungkin bisa ditambahkan lagi nanti atau lebih belajar-belajar lagi bagaimana titik fokusnya Ibu, kemudian untuk lebih mendengar aktif di dalam coaching yang Ibu lakukan nantinya. Terima kasih Bu Nia atas sarannya. Mungkin saya di sini seperti Bu Nia katakan tadi, mungkin saya bisa lebih apa lagi ya, lebih bisa mengembangkan diri dengan berbagai macam cara ya, untuk menguji ataupun melatih pendengarannya, melatih fokusnya. Ini terkadang kita seperti ini Bu Nia ya. Ada nih kadang-kadang Bu kita cantik banget, jadi kadang-kadang terfokus sama mukanya nih kayak Bu Diana ini. Jadi saya kadang-kadang biar gitu kan sekali-sekali ya. Apalagi nanti apalagi ada sesuatu hal mungkin anting-anting ataupun jilbabnya cantik ya, akhirnya ada satu titik fokus, lebih fokus ke situ ya, atau mungkin karena tadi Bu Ana menggunakan warna jilbabnya kuning gitu ya. Oke, baik Ibu, semoga nantinya bisa ditingkatkan lagi ya. Oke, mungkin sampai di sini percakapan kita. Selamat beraktivitas kembali, salam sukses. Semoga potensi diri kita semakin bertambah. Oke, untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.